Pemirsa, wacana Menko Polhukam Mahfud MD mundur dari Kabinet Joko Widodo menjadi kontroversi. Namun apakah ucapan Mahfud MD akan mundur itu benar-benar akan terjadi ataukah sekedar wacana demi elektoral? Kita akan membahasnya bersama dengan Ciko Hakim TPN Ganjar Mahfud, Wihadi Wianto TKN Prabowo Gibran, dan Kunto Adi Wibowo, peneliti komunikasi politik dan media Unpad. Selamat sore Bang Ciko, Pak Wihadi, dan Mas Kunto. Selamat sore. Baik, saya boleh ke Bang Ciko dulu ya. Bang Ciko, jadi kapan Pak Mahfud ini akan resmi mengundurkan diri dari kabinet? Karena sebelumnya kan mengatakan sedang cari waktu yang tepat untuk mundur. Bang Ciko? Oh, saya. Oke. Gimana? Ya, silakan. Bisa diulang. Saya join terlambat. Bisa diulang pertanyaannya. Oh, oke. Saya ulang ya. Jadi kapan Pak Mahfud itu akan resmi mengundurkan diri dari kabinet? Karena sebelumnya mengatakan bahwa sedang cari waktu yang tepat untuk mundur. Betul, Pak Mahfud dan setelah banyak berbicara dengan Pak Ganjar, memang ingin mengundurkan diri dari kabinet dan sudah mengumumkannya. Dan sampai hari ini kami dari TPN belum mendapat kabar yang pasti kapan itu akan dilaksanakan, karena memang ini benar-betul apa yang dibicarakan di antara mereka berdua, Pak Mahfud dan Pak Ganjar. Kami pun masih menunggu, kami standby, tapi insya Allah dalam waktu dekat. Tapi pastinya saya sendiri dan di TPN belum mengetahui persis. Oke, dalam waktu dekat, tapi apakah akan ada waktu yang dianggap tepat mengingat saat ini kan waktunya sudah sangat mepet jelang pemilihan 14 Februari, Bang Ciko? Ya, kita kira-kira sebelum pemilihan 14 Februari, tapi yang pasti tadi dengan berbagai alasan yang sudah pernah disampaikan di berbagai media, kemunduran Pak Mahfud ini memang adalah sudah pasti akan dilakukan. Tapi kembali lagi saya katakan, sampai hari ini kita belum mengetahui kapan persisnya momentum yang ditunggu, ya kan mungkin juga ada berbagai hal yang harus diselesaikan di Menko Polhukam atau juga terkait dengan waktu yang disediakan oleh Presiden. Tapi banyak hal yang menjadi pertimbangan, tapi pasti apa yang sudah disampaikan pasti akan dieksekusi oleh Pak Mahfud. Oke, karena sebelumnya begini, Bang Ciko, Pak Mahfud mengatakan momentumnya akan dibicarakan lagi dengan TPN karena sebagai cawapres harus ikut partai pengusung. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Jadi sudah dibicarakan oleh internal TPN, seserius apa dengan wacana mundurnya Pak Mahfud ini agar tidak dianggap hanya gimmick politik gitu? Ya, ini kita meyakini apa yang seorang Mahfud MD ini kan mempunyai kredibilitas dan integritas yang cukup tinggi, dan masyarakat juga bisa menilai siapa sosok Pak Mahfud ini. Dia juga bukan tipe-tipe orang yang melempar suatu statement hanya untuk menimbulkan sensasi atau keguncangan di masyarakat atau di dunia politik. Tetapi pada prinsipnya memang ini menjadi hal yang sangat serius, tapi karena memang sangat serius dan ini juga akan berimbas dengan banyak hal, ya kan, terkait dengan apa yang disampaikan dan apa yang akan dilakukan. Jadi betul-betul kami sedang mencari waktu, dan pada akhirnya yang akan menentukan di akhir, walaupun akan dibicarakan dengan TPN, dengan partai pendukung dan para relawan tentunya, yang pasti keputusan akhir itu ada di Ganjar Mahfud, dan itu sudah menjadi bagian dari apa yang selama ini dilakukan di TPN. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini mempunyai hak prerogatif akan atas apa yang mereka ingin lakukan, walaupun memang dibicarakan dengan kami. Oke, jadi wacana mundur ini serius, bukan gimmick gitu ya? Bukan. Apalagi seorang Mahfud MD yang menyampaikan, jadi bukan tipe-tipe manusia seperti itulah dia. Oke, sangat serius dan pasti akan dilakukan. Kalau begitu saya ke Mas Kunto. Mas Kunto, apa untung ruginya sebetulnya wacana mundurnya Pak Mahfud di sisa akhir masa kampanye ini? Ya Mbak, kalau menurut saya secara elektoral mungkin itu tidak bisa jadi dikonversi jadi suara ya Mbak. Sangat pendek ya kan, karena ini tinggal hitungan 2 pekan lagi menjelang hari H. Lalu yang kedua adalah soal positioning. Jadi kan kalau Pak Mahfud mundur dari kabinetnya Pak Jokowi dan kemudian hanya Pak Mahfud sendiri gitu kan, ini kan jadi kesannya positioningnya jadi berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. Padahal dalam program, dalam visi misi, Pak Ganjar Mahfud ini bilang akan melanjutkan dengan perbaikan pemerintahan Pak Jokowi. Nah,
ketika keluar ini gesturnya kan gestur perlawanan kan. Ini yang kemudian akan susah diterima oleh pemilih gitu kan. Jadi mengubah positioning di waktu-waktu terakhir ini menurut saya akan berisiko tinggi. Dengan sisa waktu yang ada itu butuh resource yang tidak sedikit dan menurut saya akan tidak efektif. Dan meminjam bahasa Pak Hasto mungkin Pak Mahfud akan lebih menitik beratkan stabilitas pemerintahan gitu. Oke, jadi justru membingungkan bagi publik begitu ya Mas Kunto dengan keluarnya Pak Mahfud dari pemerintahan. Jadi bukan lebih leluasa untuk mengkritisi pemerintahan? Ya, kalaupun leluasa mengkritisi pemerintahan, tapi akhirnya kan jadi problematis di elektoral ya kan. Kalau akhirnya mengkritisi pemerintah tapi tidak berbuah baik pada elektabilitas, untuk apa? Kan pertanyaannya itu. Strategi yang sama kan juga sudah dicoba di bulan Desember. Ketika itu Pak Ganjar sering mengkritik Pak Jokowi kan gitu. Seakan-akan jadi oposisi tapi dengan elektabilitas yang tidak kunjung membaik, akhirnya di bulan Januari TPN mengubah strategi kan dengan lebih soft ke Pak Jokowi dan kemudian tidak frontal. Nah menurut saya kalau saya sih melihat apa yang dilakukan Pak Ganjar ketika pertama kali meminta Pak Mahfud mundur, sebenarnya tembakannya kan ke Capres 02 kan gitu, ke Pak Prabowo yang waktu itu Kemenhan men-tweet, Kemenhan men-tweet Prabowo Gibran 2024, jadi sebenarnya tembakannya lebih ke situ sih Mbak kalau menurut saya. Oke, saya ke Bang Ciko sedikit dulu ya, untuk menanggapi tadi yang dikatakan oleh Mas Kunto bahwa jika keluar justru akan berlawanan dengan visi melanjutkan yang sudah diusung oleh Paslon 03 ini dan tidak membuahkan efek ke elektabilitas Bang Ciko. Ini sama sekali enggak. Jadi saya harus kembali kepada kronologis apa yang menjadi pertimbangan dari Pak Mahfud untuk akhirnya memutuskan untuk akan mundur dari kabinet. Satu ya, Pak Mahfud ini sebagai orang yang punya sosok yang berintegritas yang diketahui oleh publik ya kan, baik dengan dari kawan maupun lawan, saya yakin mengakui integritas seorang Mahfud MD. Nah, beliau ini memang sudah berusaha keras selama musim kampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Beliau sudah mencoba juga mencontohkan kepada menteri-menteri yang lain, pada pejabat-pejabat negara yang lain. Tapi dalam perjalanannya itu juga justru tidak diikuti contoh-contoh yang dia lakukan. Seperti kita ketahui banyak sekali menteri-menteri yang menggunakan fasilitas negara melakukan kampanye-kampanye walaupun memang mereka mencari ruang untuk tidak seakan-akan melanggar aturan yang tertulis. Tapi ketika mereka membagikan bansos, mengatasnamakan itu bansos dari Jokowi pribadi ya, bukan bansos dari negara dan lain-lain. Dan ketika mereka harus memilih Gibran untuk dapat melanjutkan program bansos ini dan hal-hal seperti itu adalah sebuah pelanggaran dalam sebenarnya dalam kampanye. Kalau kita pelanggaran betul, pelanggaran etika maupun moral dan atas azas kepatutan. Dan ini terus menurut dilakukan. Dan Pak Mahfud mulai jengah dan merasa dia juga dengan intensitas kampanye yang semakin dekat ini dan dia harus melakukan begitu banyak kampanye, dia tidak mau terjebak untuk akhirnya menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan pelanggaran kampanye baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi prinsipnya adalah bukan elektoral, sama sekali bukan. Prinsipnya adalah ini adalah kejengahan dari seorang Mahfud MD. Dia ingin supaya integritas dan kredibilitasnya itu terjaga. Dan pemilu ini juga agar dijaga kredibilitas dan integritas. Iya, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, jika benar bahwa Pak Mahfud akan mundur, tadi katanya serius sedang dibahas begitu ya, apakah Pak Prabowo juga akan mundur? Kan sudah ada aturannya bahwa menteri tidak harus mundur, dan kenapa kalau Pak Mahfud mundur, Pak Prabowo harus mundur? Kan itu merupakan hak masing-masing. Jadi saya kira kalau memang Pak Mahfud mau mundur, silahkan saja. Ya kan, jadi kalau mau mundur, kenapa baru sekarang juga? Kenapa nggak kemarin-kemarin juga mau mundurnya gitu kan? Silahkan saja kalau memang mau mundur. Jadi saya kira tidak bisa dikait-kaitkan seakan-akan bahwa kalau Pak Mahfud mundur, Pak Prabowo harus mundur juga. Kan nggak ada aturannya yang memaksakan seperti itu. Dari awal kan tidak ada yang mau mundur. Nah ini kan ada yang mau mundur Pak Mahfud ini kan karena pemikiran-pemikiran Pak Mahfud sendiri. Dan silahkan, itu kan hak pribadi Pak Mahfud sebagai seorang menteri. Mungkin Pak Mahfud juga selama ini sebagai dalam pemerintahan tapi justru menyerang pemerintahan sendiri. Terus kemudian itu salah satu hal yang mungkin Pak Mahfud juga
menjadi pemikiran dia sendiri gitu kan. Jadi saya Oke, kira haknya silakan masing-masing saja. begitu ya. Tapi kan ini juga sempat dikatakan oleh Sekjen PDIP Pak Hasto bahwa ada menteri yang tidak mau mundur karena anggaran di kementeriannya besar. Kemudian saya ingin tanyakan ini nanti usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.